Assalamualaikum. Di sini saya Rizky Amaliatul Saadah, salah satu mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Wabasmullah, Manajemen Ekstensi semester 7, akan membahas salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Perubahan yang bertemakan perkembangan paradigma kepemimpinan yang dibimbing langsung oleh Bapak Khotim Fadli. Berikut materinya. Paradigma sendiri memiliki arti cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Jadi seorang pemimpin harus menggunakan paradigma atau pengembangan baru dalam kepemimpinannya. Poin pertama, yaitu tentang filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah memiliki arti proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dan kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitivitas. Jadi kepemimpinan sendiri memiliki arti penting atau mengandung unsur dalam sebuah organisasi berbentuk komitmen yang kuat tentang kedisiplinan atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan kepemimpinan merupakan gejala yang tampil ketika ada interaksi antar manusia dalam sebuah lingkungan tertentu. Sifatnya abstrak dan merupakan suatu proses yang menggerakkan sebagai sumber daya dan mempengaruhi orang lain agar bekerja sama untuk pencapaian tujuan. Jadi kepemimpinan itu adalah unsur yang terpenting dalam sebuah organisasi. Poin kedua yaitu tentang definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin sendiri memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu leader, dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau yang sering kita dengar leadership. Dan kedua arti itu mengandung beberapa arti yang saling erat hubungannya, tentang mengambil langkah, bergerak lebih awal, berbuat paling dulu, atau mengarahkan pikiran pendapat orang lain jadi satu sehingga bisa menggerakkan orang lain atau pikiran beberapa orang jadi satu sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Pemimpin atau kegiatannya yaitu sering disebut kepemimpinan. Poin ketiga yaitu tentang macam-macam pemimpin. Yang pertama ada pemimpin formal dan yang kedua pemimpin informal. Apa sih bedanya? Yaitu pemimpin formal sendiri memiliki arti tentang orang dari organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku sesuatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi intinya pemimpin formal itu diangkat sebagai pemimpin dari beberapa rundingan atau musyawarah dari beberapa pihak atau dari beberapa anggota, sehingga kesimpulannya adalah salah satu dari beberapa pilihan. Dan pemimpin formal memiliki ciri-ciri yang pertama berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu. Dan yang kedua, sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal. Dan yang ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal sehingga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan yang terakhir, mendapatkan belas jasa material dan imaterial atau keuntungan ekstra dari penghasilan sampingan lainnya, dan bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan, sehingga apabila melakukan kesalahan-kesalahan bisa dikenakan sanksi atau dihukum selama penjabat atau kepemimpinannya dia memberikan kekuasaan dan wewenang. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki kualitas unggul, ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis atau perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Intinya, dia memiliki kreativitas atau keunggulan dibandingkan dengan anggota lainnya, sehingga dengan waktu, dengan promosi yang ada, dia langsung diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Dan ciri-ciri pemimpin informal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin.
Dan yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya sehingga yang berlangsung selama kelompok bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal sehingga organisasi tersebut berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari organisasi lainnya dan tidak mendapat imbalan belas jasa. Dan yang terakhir adalah apabila mereka atau seorang pemimpin melakukan kesalahan tidak dapat dihukum, tetapi respek kepada dirinya akan berkurang. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi kelompok. Sehingga apabila pemimpin tersebut sudah hilang respek dari anggotanya, maka kelompok tersebut biasanya tujuannya itu akan tidak terrealisasikan. Karena antar pemimpin dan organisasi sudah tidak sinkron lagi karena salah satu kesalahan dari seorang pemimpin. Poin selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan. Konsep tidak terlepas dari mempelajari perilaku atau karakter dan gaya dari individu yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin. Dan kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Jadi, dalam pengertian luas, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang memengaruhi anggota kelompok, seseorang yang memengaruhi anggota organisasi dalam banyak kegiatan, dan mempengaruhi anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya, sehingga kemampuan seni, teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitas dan mengikuti mentaati segala keinginannya. Poin terakhir tentang analisis kasus kepemimpinan yang terjadi di Ormawa dan BEM Unwaha tahun 2018 dan 2019. Yang pertama, dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang bernama Abdurrahman menerapkan gaya kepemimpinan demokratif atau partisipatif, dan Ketua LGM Fakultas Ekonomi Aulia Akbar Villa menerapkan gaya kepemimpinan konsultatif. Gaya kepemimpinan demokratis sendiri memiliki arti atau dilandasi oleh anggapan bahwa hanya karena interaksi kelompok yang dinamis tujuan organisasi akan tercapai. Dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Sebetulnya adalah nama lain dari kepemimpinan demokratis. Jadi kedua gaya tersebut sama, tapi yang membedakan adalah namanya saja. Maksudnya sama. Dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua LGM adalah gaya kepemimpinan konsultatif. Jadi, dalam beberapa pembahasan, gaya ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari gaya partisipatif. Pasalnya, gaya kepemimpinan menghendaki ada peran aktif dari bawahan. Jadi, kedua ketua dari Badan Eksekutif sama LGM itu sama intinya menerapkan kepemimpinan yang demokratif. Contohnya adalah masalah dasar. Yang pertama, kurang kompeten dalam menangani sumber daya manusia seperti dalam mengikuti organisasi kampus, contohnya kegiatan PMII, dan kurang kesadaran saling membangun antar satu sama lain. Dan yang kedua, masalah menengah atau seringkali tentang komunikasi dan problematika yang sangat tinggi, menempatkan posisi di antara dua kepemimpinan. Sehingga kedua ketua tersebut membuat kesimpulan dengan cara mengatasi masalah sebagai koordinasi gabungan antar Ormawa atau BEM dan diskusi, menerapkan rasa kekeluargaan agar tidak salah paham antar komunikasi, dan dilihat sumber utama masalah yang terjadi dengan waktu yang panjang. Sekian presentasi atau materi dari saya. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga materi kali ini bermanfaat untuk yang menonton, dan terima kasih kepada pembimbing saya Bapak Khotim Fadil. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk saya sendiri dan semua yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.